Al-Ghaniyyu, zat yang maha kaya. Sugihnya manusia itu ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan krono alhamdulillahirabbil alamin oleh warisan sik oke. Dadi procot lahir iku langsung dadi sugih. Umpamanya sampean tidak bisa niru ini Rafathar putrane Rafathar anaknya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Yo enggak bisa ditiru sampean. Yo mumet Mas Rauf ora niru Rafathar wis ora nyetet Mas Rauf. Itu satu itu. Tapi juga ada yang sifatnya peluangnya itu adalah dengan usaha. Al-awwalu. Nah, ini mulai. Iman itu cabangnya iman itu ada 70-an, 70 lebih. Kemudian sekarang mulai al-awwalu utawi kang awal. Iku al-imanu iman billahi kelawan Allah wa sifati kelawan pira-pira sifati Allah wa hudusi malan anyar tekone ma. Baru terciptanya sesuatu. Dunahu kang saliyane Allah. Fallahu mangka utawi Gusti Allah taala halim mahulur sinten Allah iku la yufamu ora den faham, ora bisa den fahami sapa Gusti Allah ilahan hale dadi sesembahan illa min haitsu asma'uhu angin saking arah-arah yaiku pira-pira asmane Gusti Allah al husna kang bagus la min haitsu innahu ora saking arah-arah temen setune Gusti Allah iku ma'riyun kang den sepekake yang terbebaskan an hadhil asma'i yang tidak berkaitan an hadhil asma'i saking iki asma al husna kang bagus fala buddha mongko ora kena ora min tauhidi ainihi saking nyuwejake utawa mentauhidkan mengesakan zati Gusti Allah taala halim mahlur sapa Allah wa kathrata asma'ihi lan sartane akai pira-pira asmane Gusti Allah. Cabangan iman yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman dengan sifat-sifatnya Allah dan iman percaya bahwa selain Allah itu pasti merupakan hal yang baru. Selain Allah, bahasa yang paling mudah, selain Allah itu pasti ada tanggal apa? Ada tanggal lahirnya. Nah, Dika tanggal lahirnya piro, Mas Rauf tanggal lahirnya berapa, Mbak Nisa tanggal lahirnya berapa, Mbak Alfi tanggal lahirnya berapa, pasti ada. Engko duwe adi atau saudara nanti tanggal lahirnya berapa pasti ada. Termasuk dunia ini, dunia sak pager gunung, kemudian Magelang, kemudian Indonesia, kemudian seluruh dunia, kemudian tidak hanya bumi, planet dan yang lain sebagainya, semuanya pasti ada tanggal lahirnya. Dhewe wae sik ora ngerti. Sik ora ana tanggal lahire sapa? Satu, yaitu Gusti Allah. Gusti Allah ora ana tanggal lahire. Nah, Allah itu tidak bisa difahami, fallahu ta'ala la yufamu ilahan illa min haitsu asma'ul husna. Allah itu tidak bisa difahami kecuali dari sisi kecuali dari sisi sifat-sifatnya atau kecuali dari nama-namanya yang indah, yaitu Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Alim yang sering tak contohkan. Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Nah, dengan sifat Al-Alim atau dengan Asma Al-Alim akhirnya kita mengenal bahwa Gusti Allah itu maha mengetahui. Mengetahuinya Gusti Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Sering tak ceritake. Nek dhewe ketika kita mau belajar ngaji kayak sekarang, ini akhirnya menjadi tahu apa yang sebelumnya tidak tahu.
Mbak Nisa kuliah dari dulu gak pati ngerti, kan saya ini ngerti Mas ya. Tambah pinter toh. Guru-gurune Mbak Nisa ini kimia ya, jurusan kimia. Iki yo profesor, diulang profesor apa dereng? Sampun. Nah, diulang profesor. Diulang profesor. Profesor itu pinter banget. Karena apa? Karena dia belajar. Nek Gusti Allah bukan karena belajar. Ya Gusti Allah itu sejak awalnya kapan? Ya tidak ada awalnya. Itu memang zat yang maha tahu. Nah, profesor-profesor tidak hanya gurunya Mbak Nisa. Semua orang yang pandai profesor, kalau wis ora gelem sinau, nek wis ora gelem melakukan penelitian, wis ora gelem mulang, akhirnya suwe-suwe dadi bodoh, ngilmune dadi tekaneh. Kuwi profesor itu. Di luar profesor ketika pulang ke rumah jadi kucing ketemu bojone. Banyak laki-lakian yang begitu. Nah, itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ilmunya Allah itu ya memang sejak awal tanpa permulaan sudah tahu dan sampai kapanpun akan maha mengetahui. Tapi kalau manusia sebelumnya tidak tahu, kemudian belajar menjadi pintar pandai, kemudian ketika dia tidak belajar lagi, suwe-suwe lama-lama menjadi tidak pandai lagi. Suwe-suwe pikun, suwe-suwe meninggal dunia. Manusia seperti itu. Begitu juga al-makna apa itu jenenge sifat Gusti Allah al-ghaniyyu. Al-ghaniyyu, zat yang maha kaya. Sugihnya manusia itu ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan krono alhamdulillahirabbil alamin oleh warisan sik. Oke. Dadi procot lahir iku langsung dadi sugih. Upamanya sampean tidak bisa niru ini Rafathar putrane. Rafathar anaknya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Yo enggak bisa ditiru sampean. Yo mumet Mas Raub ora niru Rafathar wis ora nyetet Mas Raub. Itu satu itu. Tapi juga ada yang sifatnya peluangnya itu adalah dengan usaha. Usaha itu bisa mulai sekolah, kemudian memperkaya dengan keterampilan, dengan kegiatan-kegiatan di luar, akhirnya bisa terampil secara akademiknya, secara nilai akademik di sekolah bagus, akhirnya dipercaya orang, kemudian memperkaya keterampilan di luar kegiatan kampus, akhirnya juga tambah skillnya semakin bagus, semakin dipercaya orang, akhirnya bisa bekerja, gajine dhuwur, amin Allahumma amin. Akhirnya iso sugih, iso dadi kebanggaan orang tua, tapi yang paling utama bisa mencari rezeki yang halal, akhirnya menjadi pribadi yang mandiri, tidak menjadi beban orang lain, beban orang tua dan yang lain sebagainya. Pengen sugih apa pengen ora sugih? Oh, wong aku pengen sugih kok, tapi sugih. Wes teko mantep wae sugih ngono. Pengen sugih, pengen diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun wong di duit karo wong orang di duit, orang punya uang dengan orang yang tidak punya uang itu kesempatan untuk berbuat baik itu akan lebih luas orang yang punya uang. Dewe ketika ada orang ngapunten keluarga yang terdekat atau tetangga atau siapapun itu pas ngalami musibah, kemudian memerlukan pembiayaan yang banyak. Kebetulan dewe orang di duit, arak ditulung dewe ya padha ora ndek duit. Ora ditulung iku sedulur, iku kanca plek, iku. Nah, iki kan mengenes tok kan. Nek ora ndek duit ya Allah, isone kok mung koyo ngene. Tapi nek orang punya uang, kalau orang punya uang siapapun itu, apalagi keluarga dekatnya yang paling utama kan dibantu. Nek wong sing ndek duit itu adalah keluarga dekatnya, kemudian orang-orang terdekatnya, saudaranya, tetangganya, kemudian orang luar lah.
Nah, urutannya kan begitu. Itu kalau kok punya uang kita, ya bantu siapa saja. Enteng, karena ada yang digunakan, ada uang yang tersedia untuk membantu orang lain. Kok tekak kono ki apa iku? Nah, tentang kaya ya al-ghani. Nah, manusia itu bisa kaya satu dari sisi warisannya, kemudian yang satu dari sisi dia usahanya. Gusti Allah kayanya mutlak. Ya tidak ada sik marisi Gusti Allah ngono ora? Sik marisi Gusti Allah ya kemudian diandekan punya bapak. Oh ya enggak mungkin lah. Wis enggak mungkin begitu itu. Kemudian usaha. Gusti Allah ya tidak perlu bekerja keras-keras kayak kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu kita ketahui Al-Ghani yang maha kaya secara mutlak. Fala buddha min tauhidi ainihi ta'ala wa kathrata asma'ihi. Meskipun demikian, meskipun Allah itu sifatnya atau namanya itu banyak, ada Al-Ghani maha kaya, Al-Alim maha mengetahui, As-Sami maha mendengar dan yang lain sebagainya, harus difahami meskipun namanya banyak tapi zatnya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dhewe iki akhirnya mempunyai banyak Tuhan ngono. Engko disalah sangka. Nang Quran walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian Allah itu mempunyai asmaul husna yang diketahui oleh manusia, yang diberitahukan kepada manusia 99. Oh, berarti ada Tuhan Ar-Rahman, ada Tuhan Ar-Rahim, ada Tuhan Al-Ghani. Tidak semacam itu. Tetap esensinya hanya satu. Qul huwallahu ahad. Mulanya qul huwallahu ahad, nek pas tarawih qul huwa ilik. Sewen. Kemarin aku ngaji sama Herman di Semarang, ya kan? Di Semarang Kiai Hanif napa siapa? Ketua Rais Suriah ya, PCNU Kota Semarang, ya mertuane teman saya. Itu cerita itu Terawih gak ada orang terawih gak karuan. Qul huwallahu itu luwih cendek. Kan cendek kan ya? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ana sik modele iku kurang cendek. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Wis Allahu akbar. Rakaat berikutnya Allahu samad. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad. Kena ditiru ya. Sesuk ditiru apa ya? Sesuk ditiru. Nah, itu ya kenemenan. Tarawih itu yang paling baik ya tetap yang pelan. Kalau yang cepat yang terpenting, semua rukun terpenuhi, kemudian khususnya tumak ninah gitu. Nek iso malah pelan-pelan justru lebih baik. Wabil majmu'ilan kelawan gumblengan. Dan secara global bisa dikatakan, secara umum bisa dikatakan, Allahu tawi Gusti Allah iku al-ilahu sesembahan. Il ma'budu tegese zat kang den sembah bihakin kelawan hak, yang benar Allah itu adalah Tuhan yang disembah secara hak, secara benar. Yang selainnya, kalau ada orang yang mendaku atau mendakwa atau mengklaim ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Tuhan tapi bi ghairi haqqin, yang tidak benar, itu yang dituhankan, bukan Tuhan tapi dituhankan. Sifat Gusti Allah al-mustaghni kang semugih sapa al-ma'bud an kulli saking saben-saben perkara siwahu kang sakliyane al-ma'bud utawa sakliyane Allah. Al-muftaqiru kang butuh ilahi maring al-ma'bud apa kullu saben-saben perkara adahu kang sakliyane Gusti Allah. Secara prinsip kita sebagai orang yang beriman mempercayai bahwa Tuhan yang paling pas disembah, Tuhan yang paling benar untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya secara umum Allah itu al-mustaghni an kulli ma siwahu al-muftaqir ilahi kullu ma adahu. Allah itu tidak membutuhkan terhadap siapapun dan apapun, dan siapapun atau apapun selain Allah pasti membutuhkan Gusti Allah. Nah, itu. Nah, intinya sifat Gusti Allah semacam itu.